selamat malam. Kita mulai ya. Iya, Pak. Oke. Terakhir kita belajar soal transformasi lattice, ya kan? Udah selesai transformasi lattice, jadi sekarang kita masuk ke persoalan teknik kimianya ya. Oke. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Kita mulai ya. Oke, tip. Oke. Sekarang kita belajar dari kasus teknik kimianya. Kita belajar kasus-kasus yang menggunakan persamaan diferensial orde pertama. Orde 1 ya. Orde 1. Jadi kalau yang sudah ikut MTK, ini adalah yang orde 1. Oke. Sekarang kita punya problem misalnya seperti ini ya. Jadi ini kita bayangkan termometer ya. Termometer dibelah. Jadi secara di tengahnya gitu ya. Termometer ditegakkan terus dibelah. Nah, jadi yang dalamnya di Y itu ada merkurinya ya. Terus yang dibatasi sama kaca gitu ya. Nah, terus kemudian yang paling luar adalah suhu X, suhu lingkungan ya, suhu lingkungan. Nah, jadi pada saat setimbang, ini kan simpel ya, paling simpel ya, otomatis pada saat setimbang X sama dengan Y ya. Pada saat sebelum ada gangguan, X sama dengan Y. Ya. Nah, terus kemudian kita pakai neraca panas. Kita saat pakai neraca panas ya. Jadi saat unsteady ya, transient heat transfer ya. Pada saat terjadi transisi ya. Jadi misalnya termometer ini suhunya sama dengan suhu lingkungan gitu ya. Misal kita anggap 90 Fahrenheit. Oke. Nah, terus kemudian tiba-tiba kita masukkan ke steam yang panas gitu ya. Steam yang panas. Anggap aja misalnya suhunya 200 Fahrenheit. Ya. Nah, jadi otomatis panas yang masuk dari luar ya pada saat unsteady adalah konveksi ya, HA kali X ya. Anggap aja misalnya referensinya suhu TR gitu ya, suhu reference, berarti kan HA X min TR ya kan. Kemudian outputnya berarti otomatis kebalikan ya, konveksi keluar HA TR min Y ya. Atau kalau kita anggap keluar itu positif berarti HA Y min TR to reference gitu ya. Nah, terus kemudian tidak ada panas generate, jadi nol ya. Terus
minus 0 ya. Ini ya, minus 0. Oke. Terus sama dengan akumulasi. Nah, akumulasi ini yang menyebabkan terjadinya perubahan suhu ya. Perubahan suhu. Karena ada akumulasi panas. Akumulasi panas otomatis tergantung dari kapasitas panas dari merkuri ya. Jadi di sini MC DY per dt. Jadi itulah kenapa kok pakai DY? Karena yang kita tinjau ada temperaturnya ya. Jadi kalau misalnya tadi temperatur sama-sama 90 Fahrenheit, terus kemudian dimasukkan ke suhu 200 Fahrenheit, maka pada waktu tak hingga ya, bukan pada waktu transient ya, pada waktu tak hingga suhunya X dan Y sama ya, sehingga tidak ada lagi perpindahan panas ya. Nah, maka itu kita sebut suhu steady state ya, suhu steady state, sudah tidak ada lagi perpindahan panas. Jadi HA kali X steady state min YS ya, min suhu merkuri steady state. Karena X min Y itu sama dengan 0, berarti sama dengan 0 ya, tidak ada akumulasi ya pada saat steady state. Oke, ini pertama pada saat steady state. Pertanyaan kedua, nah untuk memakai transformasi Lipschitz ya, kita selalu memakai reference ya. Jadi dari dunia T ke dunia S. Di dunia T yang memakai reference. Jadi otomatis yang kita pakai reference-nya adalah pada saat steady state. Jadi ketika T kurang dari 0, steady state-nya seperti apa? Nah, maka persamaan pertama dikurangi persamaan kedua. Saat unsteady dikurangi persamaan saat steady state. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan ini. Ya. Jadi ini gampang ya, tinggal X min XS, terus kemudian Y min YS. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Oh. Terus kemudian setelah sampai sini, nah kita sederhanakan persamaan ini ya. Kita sederhanakan persamaan ini dengan memasukkan ini. X min XS itu kita anggap X besar. Y min YS itu kita anggap Y besar ya. Y per dt sama dengan Y kecil min YS kecil ya. Per dt. Yang masukkan ini, maka persamaannya lebih sederhana. Ya. Jadi X min Y, HA pindah ke sini. Jadi ini makanya jadi MC per HA. Ya, makanya di sini dilambangkan tau. Makanya tau sama dengan MC per HA. Nah, ini kita sebut time constant. Ya, kita sebut time constant. Jadi bagaimana? Karena ada time constant ini kenapa? Karena membutuhkan waktu ya. Dari perubahan suhu lingkungan X sampai ngefek ke Y. Gitu ya. Nggak langsung ngefek dia, tapi sampai ngefek ke Y butuh waktu. Nah, ini kita sebut time constant. Ya. Jadi dimensinya dimensi waktu. Ya, tau ini ya. MC per H. Oke. Terus kita labelkan. X dilabelkan jadi XS, Y dilabelkan jadi YS. Tau suatu konstanta kita anggap sama. DY per dt. Nah, kalau dilabelkan DY per dt, berarti harus dikali S ya. Jadi S YS. Ini ya. Jadi S YS. Ya.
Nah, kalau kita sederhanakan ini, YS-nya dipindah ke sana, di dalam kurung, terus kemudian X-nya dipindah ke sana, jadi YS per XS, maka kita dapatkan persamaan ini. Nah, ini adalah persamaan umum orde 1. Persamaan ini banyak sekali kita pakai nanti. Ya, persamaan umum orde 1. Oke. Nah, sekalian, jadi ini ya, inputnya X, outputnya Y, ya kan? Kalau kita mikirin sesuatu perubahan yang dirubah X, Y-nya gimana? Nah, gitu ya. Inputnya X, outputnya Y. Nah, ya. Kalau lihat di sini, ini selalu output per input. Selalu output per input. Gangguannya apa? Ini akibatnya ya. Akibat per penyebabnya. Ini adalah apapun di sini, itu merupakan transfer function. Ini nanti kita belajar untuk blok diagram. Ini pengenalan aja. Nanti di blok diagram kita belajar lebih lanjut mengenai transfer function. Jadi kalau kita punya suatu persamaan, apapun persamaannya ya, seperti misalnya ini, terus kita bikin output per input, ini ya, output per input sama dengan sesuatu, maka sesuatu ini kita sebut transfer function. Ya, jangan lupa ya kalau kompre ya, ingat ya. Oke. Sekarang bagaimana tipe-tipe input, bagaimana tipe-tipe gangguan ya yang diberikan kepada sistem. Oke, gangguan pertama kita sebut step function. Gangguan pertama kita sebut step function. Apa itu step function? Nah, seperti tadi termometer ya. Suhunya pertama kali termometer suhunya apa? Y. Ya. YS. Pertama kali ya pada saat steady state. Terus kemudian dia kan 90 derajat. Nah, terus kemudian suatu saat X diganti. Nah, X diganti langsung ya. Secara langsung pada saat T sama dengan 0 ya, pada saat gangguan mulai terjadi langsung ya. X-nya diganti. Nah, langsung jadi 200 Fahrenheit. Ini yang kita sebut step function. Jadi langsung dia naik ketika itu juga cepat langsung naik sebanyak 110. Jadi gangguan step function sebanyak berapa? 110 Fahrenheit. Ya. Kita punya grafik seperti ini. Jadi fungsi T gangguannya adalah langsung. Ya, pada saat T sama dengan 0 dia langsung gangguannya dan jalan terus-menerus. Jadi ketika termometer dimasukkan ke suatu air yang suhunya 200 Fahrenheit, ya udah dia dimasukin terus sampai nggak tahu waktunya kapan ini, gitu ya. Nah, ini namanya step function. Jadi diganggu sebanyak A. A di sini berapa kalau tadi misal misalnya termometer tadi 110 jadi 200, berarti A di sini adalah nilainya 110 ya. Ini adalah nilai gangguannya saja, gitu ya. Gangguannya saja karena di sini nilainya 0 ya. Kalau nilai di sini 90 maka A-nya di sini 200. Tapi yang kita hitung adalah gangguannya saja. Jadi yang masuk fungsi XT hanya 110. Jadi XT sama dengan 110. Ini ya. XT sama dengan 110. Tuh. Ngerti sampai di sini? Oke ya. Kita lanjut. Nah, bagaimana kalau kita transformasi Laplace-kan? Nah, kalau suatu konstanta di Laplace-kan hasilnya A per
S ya, 1/S kali T. Kalau XT sama dengan 1, XX-nya 1/S ya. Jadi otomatis kalau di A sebanyak A ya A per S. Ya. Nah, kita misalkan Laplace-nya ini. Tadi kan persamaan order 1 ya. Bagaimana? YS XS ya. YS adalah suhu termometer. Ya kan? XX-nya apa? Berapa tadi XX-nya? 1/S ya. XX-nya adalah 1/S ya. Ya, tadi ya. Ya, XX-nya 1/S ya. A per S. Maka YS-nya dimasukkan ya, XX-nya pindah ke kanan. Jadi A per S. Dikalikan ini, ya. Oke ya, kita jalan. Nah, kalau kita mau inverse Laplace, maka S-nya harus S saja, ya kan? Maka kiri kanan, bukan kiri kanan, atas bawah kita bagi tau. Karena di sini ada tau S ya, supaya jadi S saja, maka bagian bawah kita kali 1 per tau, bagian atas kita kali 1 per tau. Hasilnya A per tau, ini hasilnya ini. Ya. Oke. Ya. Terus ini kan penyelesaiannya dengan cara parsial ya. Kalian bisa coba selesaikan dengan cara parsial, dipisahkan seperti ini. Yang mana hasilnya B sama dengan A, C sama dengan min A. Jadi B-nya A, C-nya min A. Jadi ini jadi sebenarnya ya. Nah, jadi persamaan ini yang sama dengan ini jadi sama dengan ini. Supaya bisa di inverse. Ya, jadi inverse. Nah, ini ya. Hasil inverse-nya ini ya. Ini kan YS sama dengan ini. Maka YT di inverse ya. Di inverse. A per S inverse-nya A. Ini A-nya keluar ya. Ini inverse-nya adalah S plus A. S plus A ya. Rumusnya 1 per S plus A. Hasilnya T pangkat min AT. Ya kan? A-nya 1 per tau. Jadi min T per tau. Nah, jadilah YT-nya adalah ini. Jadi kita tahu XT-nya adalah A, maka YT-nya adalah ini. Ya. Nah, ini YT-nya bisa dilihat di figure 56. Jadi figure 56 ya. Nah, oke. Di sini ngerti ya. Jadi kita sudah bisa mengubah, tapi gangguannya baru step function ya. Satu aja. Function yang paling simple. XT kita tahu gangguannya, kemudian cara membuatnya, menurunkan rumusnya untuk menghubungkan antara XT dengan YT. Nah, kalau kita sudah punya hubungan XT dengan YT, maka XT-nya kita masukkan, kemudian kita mendapatkan persamaan YT. Ya, tujuan akhirnya kita mendapatkan persamaan YT. Ya. Dan kemudian persamaan YT-nya bisa digambar. Ya, ini bisa digambar. Oke, next. Misal termometer dengan KM Costa ini tinggal diisi ya. Ini tahunnya diketahui 1, terus kemudian mungkin bisa di-set 90. Oh, ini ditaruh dengan suhu 100. Berarti A-nya adalah 10 ya. A-nya 10 ya. Tentukan termometer untuk mencapai 98. Berarti tentukan saat 98. Saat apa? Apa ini? 98 ini apa ini? Saat Y. 98 apa? YT. Jadi kita dapatkan dulu persamaan YT. Terus kemudian YT sama dengan 98, hitung T-nya. Ya. Ya. YT tadi kan ini. Ya, YT tadi kan ini. Nah,
ini kan YT besar ya. YT besar sama dengan Y kecil min YS. Ya kan? Nah, A-nya di sini dimasukkan berapa? 10. Ya kan? Ini ya, A-nya 10 ya. Tau-nya 0,1. Ini tau-nya 0,1. YT yang ditanyakan adalah 98. Ini ya. Min YS-nya berapa? 90. Ini ya. 98 min 90 sama 10, Pak. P-nya kita dapat. Oke, simpel ya. Ini dengan prosedurnya. Nah, prosedurnya seperti ini ya. Jadi kita tahu kan ya. Jadi kita tahu XT. Jadi berapa? Dengan kita tahu XT, Jadi berapa, kita tahu Kak? persamaan 0 1, kita cari YT. Jadi berapa semua? Setelah kita ketemu YT dengan PD parsial, maka YT-nya ini YT-nya kita Laplace-kan, dari Laplace kita parsialkan, baru kita kembalikan lagi YT-nya supaya kita tahu YT-nya bisa digambar. Oke. Sekarang bersamaan yang kedua ya, gangguan yang kedua. Gangguan ini XT ya. Nah, gangguan yang kedua. Gangguan yang kedua ini berupa impulse function. Impulse function adalah step function, tetapi diberikan hanya sangat-sangat sedikit sekali sesaat saja. Sesaat saja. Misal, termometer tadi ya. Pada detik ke-0, dia dicelupkan. Jadi dia suhunya 90. Detik ke-0 dia dicelupkan sama air. Kiren. Suhunya 100 Fahrenheit. Dicelupkan doang. Terus dinaikin lagi. Nah, jadi gangguannya hanya sepersekian detik saja. Ya. Ini namanya impulse function. Nah, ini ya. Jadi ketika X sama dengan T sama dengan 0, X sama dengan 0. Ketika X yang mulai dia dikasih gangguan. Gitu ya. Otomatis besarnya sangat sedikit sekali. Misal ya, ini menuju ke sana ya. Misal gangguannya sebesar A per B selama B detik. Gangguannya sebesar A plus B, A per B selama B detik. Gitu ya. Nah, terus kemudian ketika T sama dengan B, maka hilangkan lagi gangguannya, ya kan? Jadi termometer diambil lagi dari air itu. Ya kan? Diambil lagi dari air itu. Jadi termometer dicelupkan terus diambil lagi. Ya. Selama B detik, ya, sepersekian detik. Nah. Oke. Jadi di sini yang dinamakan impulse function. Jadi hanya sebentar saja gangguan. Nah. Semakin B-nya sedikit, maka nilai A per B-nya semakin naik ya. Makin naik, maka ini keluar limit XT, B mendekati 0 sama dengan A kali impuls satuan impuls T yang kita tidak tahu. Ya kan? Kita tidak tahu. Jadi, misal kalau satu di dunia T dilepaskan jadi apa? Super S. Nah, tapi konstanta di dunia S dilepaskan jadi apa? Tidak terdefinisi ya. Nah, itulah jadinya adalah satuannya impuls. Ya, benar rumusnya. Jadi kalau XT adalah sebesar impuls sesaat saja, maka XS-nya sama dengan 1. Ya. Kalau XT sama dengan A kali impuls T, XT sama dengan, misal di sini ada A kali impuls T, maka XS-nya sama dengan A. Ya. Terus kita masukkan, ya. Kalau XS-nya sama dengan 1, kalau tadi XS-nya sama dengan super S, ya, kalau step function. Nah, kalau impuls, XS-nya sama dengan XS-nya sama dengan 1. Nah,
Maka dengan sama kita dapatkan Y per S. Masukkan X-nya ke sana. Tapi karena X-nya cuma 1 ya, berarti sama dengan persamaan order tadi ya. Sepel tau S besar. Nah, supaya bisa di-inverse, kita bagi sepertau. Ya kan? Kita bagi sepertau. Maka keluarlah YT E pangkat min T per kali sepertau. Taunya dipindah. Oke, next nextnya fungsi sinus ya. Nextnya fungsi sinus. Jadi gangguannya berupa fungsi sinus ya. Semua tahu fungsi sinus ya. Ini ya gangguannya berupa fungsi sinus. Jadi barometer tadi misalnya dimasukkan ke suatu sistem yang suhunya naik turun ya, maka dia menerima gangguan berupa sinusoida. Nah, ini penurunannya. Jadi kalau xt sama dengan a sin ya, jadi ini x sama a sin omega t dengan ini kan rumus sinus ya, a itu amplitudonya ya kan, sin omega t ya kan. Maka x-nya sama dengan ini ya. Nah, ini bisa dilihat di tabel 2.1. Ini rumusnya ya. Maka kita masukkan tadi YS per XS sama dengan ini. XS dimasukkan ini ya. Jadilah seperti ini. Nah, sama seperti tadi, ini kita selesaikan secara parsial. Kita selesaikan secara parsial dan kita dapatkan ini ya. Boleh dicoba ya. Kalau ada yang nggak dapat bisa koordinasi sama saya dengan cara yang sama ya. Jadi ini perkalian ini dijadikan A per S kuadrat plus omega kuadrat plus B per tau S plus 1 gitu ya. Nah, nanti A per B nya dapatnya ini ya. Di sini tau kuadrat omega kuadrat per 1, di sini tau kuadrat omega kuadrat per 1 ya. Yang satunya cos, satunya sin ini ya. Tau S plus 1 ya. Nah, supaya lebih sederhana dan ini kan ada cos ada sin ya kan, gambarnya kan susah, kamu mesti ditambahin, maka dijadiin cos semua, dijadiin sin semua, jadi tinggal yang ini ya, tinggal yang ini, maka ininya dihilangkan. Nah, ini dihilangkan. Oke, kenapa kok dihilangkan? Kenapa ini dihilangkan? Kenapa ini hilang? Nah, kita lihat ini ya, yang ini ya, dari sini sampai sini, dari sini sampai ke sana ya. Jadi kalau ini kan tetap ini ya, yang berubah kan ini cos sama sin, ini jadi sin ini supaya sederhana ya. Nah, maka kita lihat prinsipnya ini ya, prinsip ini P cos A plus ini Q sin A ya, sama dengan R sin ya. Pakai rumus ini maka kalian dapatkan nilai R sama berapa nilai zeta. Oke, ini sin ya harusnya ya, ini sin ya. Terus zeta di sini adalah cara ngitungnya adalah inverse tangan dari min omega tau ya. Omega diketahui, tau diketahui ya, jadi ini zetanya pasti diketahui.
ini ya. Ini adalah beda sudut putaran. Jadi berapa ketinggalannya reaksinya YT terhadap XT? Ini ya, kalian bisa lihat di summary. Bisa lihat di summary ya. Kira-kira seperti itu ya, di summary bab 5. Itu ada figure 58. Ada figure 58. Ya, figure 58. Nah, itu ada reaksinya, ada lag time sebesar 0,056 menit. Nah, jadi ada perbedaan sudut antara X dan Y. Nah, inilah zeta ya. Ini zeta. Cara ngitung zetanya adalah dengan inverse tangan. Nah, ini dengan selesainya video ini kita selesai belajar bab 5. Nah, kalian bisa coba bab 5. Nah, contoh paling sederhana adalah termometer tadi. Termometer itu contoh paling sederhana yang ya. Jadi bagaimana suhu di luar termometer mengganggu suhu di dalam termometer, kan? Itu paling simpel. Nah, sekarang belajar yang kedua yaitu liquid level. Terus yang ketiga nanti kita belajar proses pencampuran, mixing proses ya. Kalau di reaktor segala macam tuh pasti mixing proses. Nah, sebenarnya dibahas RC sirkuit elektrik, kontaktan dan kapasitor. Tetapi kita skip karena saya lihat di RPS tidak ada membahas RC sirkuit ya. Oke, nah ini adalah liquid level. Jadi di sini bejana 0, bejana biasa ya, bejana biasa dengan ketinggian HT. Terus kemudian dimasukin larutan ya yang mengganggu liquid level dengan keluar dengan Q0T. Nah, tetapi di sini dikasih hambatan yaitu biasanya berupa valve dengan hambatan R. Dengan hambatan R. Oke. Nah, hambatan ini ketinggian air. Semakin tinggi airnya, levelnya, otomatis kan tekanan ke bawah semakin besar, sehingga laju air keluar semakin besar ya. Terus kemudian dia berbanding terbalik dengan tahanan ya. Semakin besar tahanan, maka laju air keluar semakin kecil ya. Jadi Q out sama dengan A per R ya. Banding terbalik dengan R tapi sebanding dengan ketinggian. Ganti dulu pakaiannya. Nah,
Ini pada saat unsteady, lalu membandingkan dengan pada saat steady state. Kemudian kita kurangkan hingga kita mendapatkan persamaan ini, yang kemudian disederhanakan ini sama dengan QO besar, ini sama dengan H besar. Ini ya, ini QO ya. Jadi ada dulu ya. Nah, ini ditransformasi list sehingga karena R ini konstanta ya, jadi bukan fungsi S ya. Jadi yang fungsi S adalah I0S dan HS. Oke, jadi karena kan hambatan keran ini kan tidak berubah terhadap levelnya air. Ya, yang berubah kan ketinggian dan Qout ya. Makanya yang fungsi S hanya Qout dan HS. Nah, ini kita dapatkan Q0 per HS sama dengan 1 R. Ya. Jadi laju airnya